Setiap daerah percaya dengan keberadaan makhluk halus ataupun hantu penunggu suatu tempat. Salah satu daerah di Indonesia yakni Pulau Bali menjadi daerah yang dikenal sakral dan memiliki jenis-jenis hantu atau makhluk halus yang membuat bulu kuduk kita pasti merinding. Dan berikut ini 10 jenis makhluk halus atau hantu yang dipercaya oleh masyarakat Bali. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Yang pertama, Memedi. Dalam kehidupan masyarakat Bali dikenal dengan istilah Engkebang Memedi. Engkebang Memedi berarti disembunyikan oleh Memedi. Memedi merupakan makhluk halus yang dipercaya di Bali, di mana Memedi ini dipercaya akan mendiami semak-semak, pepohonan, ataupun batu besar. Makhluk gaib ini senang bermain dengan anak-anak, di mana anak tersebut akan disembunyikannya sehingga tidak akan ditemukan. Untuk menemukan seorang anak yang disembunyikan atau Engkebang Memedi, biasanya warga secara beramai-ramai akan menabuh alat musik gamelan Bali, sehingga anak yang disembunyikan akan dikembalikan. Yang kedua, ada leak. Kata leak pasti sudah tak asing lagi di telinga orang Bali dan luar Bali. Leak merupakan hantu jadi-jadian di mana proses perubahannya disebut dengan ngelekas. Ilmu pengelekan ini bisa dipelajari dari berbagai lontar seperti lontar Cambraberag, lontar Durga Bayurawa, lontar Ratuning Kawisesan, lontar Tangtingmas, dan lontar lainnya. Ada berbagai macam jenis leak yang dikenal yaitu leak barak, leak sari, leak siwe kelakah, leak bunga, maupun leak pamoroan. Dari semua jenis leak, yang paling tinggi adalah leak siwe kelakah, dikarenakan ketujuh cakra akan mengeluarkan cahaya. Untuk memperoleh ilmu pengelekan ini ada beberapa cara yang ditempuh, yaitu leak yang didapat dari anugerah dikarenakan melakukan suatu tapa, atau ada juga yang diperoleh dengan cara belajar dari lontar, membeli pekakas ke dukun, ataupun diperoleh melalui keturunan. Banyak orang percaya saat seseorang yang bisa ngeleak akan meninggal, ilmunya bisa terbang ke orang yang menungguinya saat sebelum meninggal tersebut. Yang ketiga, ada celuluk. Celuluk juga biasa disebut dengan leak gundul. Hantu jenis ini merupakan hantu jadi-jadian dengan wujud yang sangat menyeramkan. Ia memiliki rambut yang lebat dan botak pada bagian depan. Payudaranya besar, bertaring dengan mata membelalak. Dalam pementasan Calonarang, celuluk ini disebut sebagai antek-antek dari Rangte. Yang keempat, Tonye. Tonye sering dianggap sebagai penunggu sungai atau pohon besar. Makhluk halus ini disebut memiliki kemiripan dengan manusia, hanya saja ia tidak punya lekukan di antara mulut dan hidung. Mereka juga dipercaya hidup secara berkelompok. Yang kelima, Gamang. Seperti halnya Tonye, Gamang juga disebut tinggal di sungai atau di kali. Jika Tonye hidup berkelompok, maka Gamang hidup menyendiri dan terpisah. Gamang ini merupakan jenis makhluk halus yang fisiknya buruk, kotor, rambut panjang tergerai dan tak terurus. Yang keenam, ada Gregek Tunggek. Hantu ini suka tinggal di tempat yang sepi dengan wujud menyerupai kuntilanak atau sundel bolong. Makhluk ini suka bermain dengan anak-anak di malam hari. Yang ketujuh, Kemangmang. Kemangmang merupakan makhluk halus yang hanya terdiri dari kepala saja. Ia tak memiliki badan, tangan maupun kaki. Bentuk kepalanya pun bolong seperti kelapa yang digigit tupai. Makhluk ini suka mengganggu seseorang yang memiliki hasil panen. Yang kedelapan, Rangde. Rangde ini dipercaya sebagai penjelmaan Dewi Durga yang memiliki manifestasi sebagai pemusnah atau pelebur. Di sisi lain ada juga yang mengatakan Rangde sebagai ratunya para leak. Kata Rangde dalam bahasa Jawa kuno berarti janda, dan Rangde merupakan sebutan untuk janda dari golongan Triwangsa, yaitu Waisya, Ksatria, dan Brahmana. Sosok Rangde ini digambarkan sebagai seseorang wanita yang menyeramkan dengan rambut lebat, lidah panjang menjulur, kuku panjang, dan bertaring tajam. Diperkirakan Rangde ini berasal dari Ratu Mahendradatta pada abad ke-11
yang disingkirkan oleh Raja Darmodayana dikarenakan dituduh telah menggunakan ilmu sihir terhadap pramesuri dan raja. Dalam kebudayaan Bali terdapat juga tarian barong dan rangde, di mana barong merupakan lambang dharma atau kebaikan dan rangde merupakan manifestasi dari adharma atau kebatilan. Yang kesembilan, rarung. Dalam lakon Calonarang, rarung juga biasa disebut sebagai antek-antek dari rangde. Tak seperti rangde yang disebutkan sebagai janda, rarung digambarkan sebagai sosok yang lebih cantik dan lebih muda daripada rangde. Dan yang ke-10, bererong. Bererong merupakan tuyul versi Bali. Makhluk ini biasanya dipelihara oleh seorang majikan dengan tujuan untuk memperoleh kekayaan dengan jalan mencuri uang secara gaib. Seseorang yang memelihara bererong biasanya akan menyiapkan tumbal, dan tumbal yang paling sadis adalah berupa manusia. Selain itu, sang majikan juga harus membuatkan sesajen yang lengkap dan ada perjanjian tertentu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan. Jika janji tersebut dilanggar, bisa membahayakan si majikan yang bisa saja berujung pada kematian. Itu tadi 10 makhluk halus yang dipercaya oleh masyarakat Bali. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan share. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.